Budi dulu anak band, tapi kini dia sudah hijrah. Budi rajin ikut kajian dan membaca buku-buku keislaman. Kata teman-temannya, Budi sekarang berbeda, menjauh dari teman-temannya, meninggalkan musik karena haram katanya. Buku apa sebetulnya yang Budi baca? Literatur apa saja yang membentuk pemikiran keislaman generasi milenial? Para peneliti pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Jogja pergi ke 16 kota untuk meneliti literatur keislaman yang jadi rujukan milenial. Penelitian dilakukan dengan survei, observasi, FGD, dan wawancara yang melibatkan siswa SMA, SMK, MA, dan mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta. Berikut ini hasilnya. 1. Meskipun perkembangan teknologi komunikasi sangat masif, namun buku cetak masih memberi pengaruh besar pada pemahaman keislaman generasi milenial. 2. Dari penelitian di lapangan, literatur di publik yang banyak tersedia ternyata bukan dari kelompok arus utama seperti NU dan Muhammadiyah. 3. Literatur keislaman yang banyak ditemui yaitu Islamisme populer, buku-buku tarbawi, disusul Salafi dan Tahriri. Juga ditemukan literatur jihadi meski tidak dalam jumlah yang besar. Literatur Islamisme populer kebanyakan berisi tema-tema ringan, seperti tuntunan praktis dengan sesekali disisipi pesan ideologis. Buku-buku tarbawi yang mempromosikan ideologi Ikhwanul Muslimin berhasil menancapkan akar secara luas di kalangan pelajar dan mahasiswa, sejalan dengan perkembangan gerakan tarbiyah di kampus-kampus umum sejak tahun 90-an. Corak awal dari literatur tarbiyah adalah terjemahan karya-karya ideolog Ikhwanul Muslimin. Saat ini buku-buku tersebut pada umumnya hanya dibaca kalangan aktivis tarbiyah senior, sementara generasi yang lebih junior dan pemula mengkonsumsi literatur yang bersifat lebih populer. Literatur Salafi memiliki ciri khas pada tema-tema pemurnian tauhid dan moralitas individu. Salah satu karya populer adalah buku-buku terjemahan karya Aid Al-Qarni. Literatur Salafi yang lebih klasik, yang ditulis otoritas Salafi kontemporer juga banyak beredar. Sementara literatur Tahriri sangat getol mempromosikan konsep khilafah. Karya tokoh Tahriri seperti Felix Xiao cukup sukses di pasar, meski karya-karya ini lebih dekat dengan kategori Islamisme populer. Sementara buku-buku ideologis dan serius pendiri dan ideolog utama Hizbut Tahrir tidak begitu tersebar luas. Di antara buku jihadi yang laku dan mengemuka berjudul Tarbiyah Jihadiyah dan Jihad Jalan Kami. Masing-masing diterbitkan Jazira dan Era Intermedia, yang keduanya berbasis di Solo. Literatur Islamisme populer berhasil mengambil hati sebagian milenial. Karena isinya renyah, kemasannya trendy. Disuguhkan dengan corak fiksi, populer dan komik, ia menyodorkan narasi-narasi pendek dengan bahasa sederhana yang tidak menggurui, dan dilengkapi ilustrasi yang menarik. Sementara literatur jihadi tampaknya gagal secara pasar. Penyebaran buku kategori jihad ini sangat terbatas di Solo, Bogor, Yogyakarta, dan beberapa kota lain. Namun demikian buku-buku ini beredar di kalangan khusus. Beberapa buku dijadikan rujukan oleh para pelaku aksi teror. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan yang paralel antara pertumbuhan produksi literatur keislaman di sebuah kota dengan perkembangan gerakan Islamisme di kota tersebut. Solo menjadi kota yang paling banyak melahirkan penerbit yang aktif memproduksi literatur Islamisme dan jihadisme di Indonesia. Kemudian diikuti oleh Yogyakarta, Jakarta, dan Bogor. Meski literatur bukan satu-satunya faktor, tetapi literatur memberikan kontribusi penting yang membentuk sikap keagamaan generasi seperti Budi. Wajah Islam Indonesia dibentuk oleh pemahaman keagamaan kita yang sedikit banyak dibentuk oleh corak literatur yang beredar. Literatur yang mempromosikan narasi Islam damai sangat diharapkan kehadirannya lebih masif dan kreatif, sehingga dapat membentuk wajah Islam yang lebih damai. Peran penulis, ulama, tokoh masyarakat, dan ormas arus utama seperti Muhammadiyah dan NU menjadi semakin relevan dan dinantikan.